Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dalam pembahasan Ihya Ulumuddin. Terakhir masih di pembahasan tentang Kitabul Ilm di ilmu fardu kifayah, ilmu yang terpuji, ilmu mahmud wal mazmum, ilmu yang terpuji dan tercela. Ilmu fardu ain sudah kita lalui di yang panjang nih, pembahasan ilmu fardu kifayah berapa episode kemarin, sampai sekarang belum selesai tentang ilmu fardu kifayah. Dan terakhir sudah dibahas ilmu fardu kifayah, dan sudah dibahas bahwa fikih itu termasuk ilmu dunia dengan alasan-alasannya. Kemudian juga sudah mengatakan fikih itu ilmu dunia, lalu orang-orang Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu mengatakan apa ilmu akhirat, maka beliau jelaskan ilmu akhirat itu ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah dengan penjabarannya sudah. Dan terakhir menyinggung masalah falsafah dan ilmu kalam. Kenapa enggak engkau ketengahkan tentang ilmu kalam dan falsafah dan menjelaskan apa ilmu kalam itu tercela apa terpuji, juga falsafah. Ilmu kalam sudah kita bahas kemarin. Itu cuma dalil-dalil yang memperkuat akidah, dan kebanyakan dalil itu sebetulnya sudah dicakup oleh Quran dan hadis. Adapun yang keluar dari dalil-dalil Quran dan hadis itu mujadalah. Mujadalah itu termasuk bid'ah. Sahabat tidak mengenal penuntutan ilmu akidah itu dengan proses jadal, dengan proses perdebatan, tidak ada dalam zaman sahabat. Cuma itu muncul setelah itu, ketika muncul para ahli bid'ah yang ngeyel tentang akidahnya, baru di situ muncul perdebatan tentang ilmu akidah. Itulah ilmu kalam. Dan ilmu kalam ya sebatasnya saja, digunakan ibarat obat, ya digunakan seperlunya ketika ada fitnah, supaya fitnah ini tidak merebak ke orang-orang awam, kasihan, harus ada yang jawab. Maka yang melajari tentu harus orang-orang yang main daripada akalnya, IQ-nya, kecerdasannya, juga ada takwa. Kalau kecerdasan saya tanpa takwa, digunakan macam-macam ilmu itu tadi. Maka syaratnya itu harus itu. Nanti ada syarat dari ilmu Ghazali tentang itu. Syarat orang yang mempelajari ilmu kalam. Adapun dulu memang tidak boleh ilmu kalam itu, karena nggak perlu teman sahabat. Tapi sekarang sudah berubah hukumnya, bid'ah sudah mulai muncul dan macam-macam. Itu perlu dijawabi. Ya. Bid'ah tentang masalah takdir, mengingkari takdir sebagainya, qadariyah, jabariyah. Itu perlu dijawabi supaya tidak merusak akidahnya umat. Maka orang yang ahli ilmu kalam ibarat dia menjaga akidahnya umat dengan ilmunya itu untuk memadamkan fitnah dan masalah akidah khususnya. Wa mal falsafatu falaysat ilman bi ra'siyah bal hiya arba'atu ajza. Adapun falsafah, bukanlah dia itu falsafah itu ilmu dengan sendirinya. Bal hiya arba'atu ajza. Tapi falsafah itu mengandung 4 bagian. Sebetulnya kata beliau tidak ada ilmu sendiri namanya falsafah itu. Dia terdiri dari 4 bagian. Dirahasiakannya dengan sendirinya gitu. Iya, maksudnya dengan kepalanya. Ya. Ai binafsiha. Dia bukan ilmu dengan sendirinya, bukan ilmu yang berdiri sendiri. Falsafah itu ada 4 macam, tersusun dari 4 macam ilmu. Apa itu? Al-handasah. Ilmu yang pertama adalah ilmu al-handasah, ilmu bangun ruang, keinsinyuran, engineering. Kalau dalam bahasa matematikanya ilmu geometri. Jadi falsafah itu asalnya ilmu handasah, ilmu hisab, ilmu ilahiyat, sama tabiiyat. Itu handasah wal hisab, terus mantik, ilmu logika, ilmu ilahiyat,
ketuhanan, ilmu tabiiyat, ilmu alam. 4 itu yang membentuk falsafah sebetulnya. Falsafah itu tadi 4 macam ilmu itu. Nah, maka dipreteli satu-satu oleh Imam Ghazali. Handasa bagaimana? Handasa wal hisab sebetulnya dua-duanya itu ilmu yang mubah. Kita belajar geometri, bangun ruang dengan rumus-rumusnya, kubus, balok, macam-macam. Ya, trigonometri itu termasuk handasa. Ya. Ilmu hisab, aritmatika, deret hitung, itu termasuk ilmu-ilmu yang mubah. Ya untungnya kita belajar juga ilmu-ilmu itu kan gitu. Jadi paham. Kadang saya syukur juga dulu pernah sekolah juga sampai nutup biasanya, jadi semua ilmu-ilmu itu aritmatika semua itu terpelajari. Ya, jadi ada gatuk, ono tuase jadi. Cuma dulu belum tahu, saya terus terang belajar matematika di SMA itu kan ada logika matematika, ada trigonometri, ada maksud. Sama kita belum tahu kalau itu gatuannya ke sini, ini nggak tahu kita dulu. Oh belajar gitu, kok dilala ketemu juga ilmu-ilmu itu. Itu manfaat juga sebetulnya. Cuma karena kan nggak di pelajaran umum itu tidak digatukkan sama ini, jadi nggak ngerti gatuannya, nggak tahu cantolannya. Trigonometri mau kemana ini? Belajar trigonometri nggak tahu cantolan. Nggak tahu kalau itu sebetulnya bahan bagi ilmu falak, ilmu astronomi. Wala yumna'u anna illa man yuqafu alaih. Dan tidak dicegah dari keduanya, dari anhuma, dari handasa dan hisab, kecuali orang yang dikhawatirkan atasnya ayat tajawazahuma, untuk melampaui keduanya, kedua ilmu tadi kepada ilmu yang mazmumah. Handasa wal hisab. Iya. Dikhawatirkan kepada atas man ayat tajawazahuma, apa yen to ngelewati sapa man huma ing handasa wal hisab ila ulumin mazmumatin, kepada ilmu-ilmu yang tercela yang lain. Fa inna aktsara mumarisina lahum qad kharaju min ilal bid'ah. Sebab kebanyakan mumarisin, orang yang mendalami keduanya, handasa dan hisab, keluar dari keduanya kepada bid'ah-bid'ah. Ya logika-logika, matematika dan sebagainya. Yang kemudian hanya karena ya bid'ah itu mungkin karena apa? Karena pendalaman terhadap apa? Mereka nggak puas dengan dua ilmu itu tadi, sehingga kepingin mengetahui apa yang ada di balik itu dan seterusnya. Yang mana seperti kita ketahui ilmu manusia itu ada batasnya. Nanti ngarah ke ilmu wifik, ilmu macam-macam itu. Iya. Ini ilmu perdukunan, ilmu hisab, nanti ke falak itu ke macam-macam. Ingin tahu tentang apa yang terjadi seperti gerhana dan macam-macam itu yang dia hitung. Hanya tidak puas dengan ilmu itu, dia ingin tahu, dan memang rasa ingin tahu manusia itu ya. Tapi kita harus sadar bahwa batasnya, ilmu manusia itu ada batasnya. Maka khawatir keluar kepada bid'ah dari melampaui kedua ilmu itu tadi. Fa yusanu dhaif, maka dikhawatirkan orang yang dhaif, yang dijaga ya, yusanu dijaga, orang yang lemah akidahnya anhu dari ilmu itu. Lali ainihi, bukan karena tercelanya ilmu itu. Sini anu semua. Hah? Oh yusanu dhaif anhuma. Ya, li ainihi ya. Ya. Dicegah dari dua ilmu itu bukan karena zatnya dua ilmu itu. Kama yusanu sobi an syatin nahri, sebagaimana dijaganya anak kecil dari pinggir sungai, bukan karena sungainya khifatan minal wuku' fin nahri, karena khawatir daripada terjatuh pada sungai, yang itu akan menjadi penyebab halak, penyebab kebinasaan anak itu. Kama yusanu hadithul adi bil Islam, sebagaimana dijaga orang yang baru masanya dengan Islam, ini mu'allaf, ya, sebelum dia tamakkun imannya dalam hati, sebelum imannya kuat dalam hati, menjaga apa? Dijaga dari apa? An mukhalatatul kufar, dijaga dari bergaul dengan orang kafir, khawatir balik lagi pada kekafirannya. Mukhalatatihim
Khaufan alaihi ke Hah? alaihi khaufan alaihi. Iya, khaufan alaihi. Dijaga daripada apa? Mukhalatul kufar, khaufan alaihi. Karena khawatir atasnya, atas si hadisul ahdi ini. Kama anal qawiyya la yundabu ila mukhalatihim. Ya. Sebagaimana orang yang kuat tidak dianjurkan untuk bergaul dengan mereka, dengan para filosof. La yudhanul ma'amni ala dini dari kalam Nabi. Ya. Jadi falsafah itu ada 4, riyadhiyah, mantiqiyah, kemudian ilmu ilahiyah dan tabiiyah. Riyadhiyah sendiri itu ada 4, itu ilmu aritmatika, al-aritmatikiyah, ilmu aritmatika itu deret hitung, belajar tentang angka. Kemudian itu ma'anil mawjudat, dan apa yang sesuai daripada makna-makna yang ada di angka itu daripada yang disebut oleh Pitagoras dan sebagainya. Juga di bawah ilmu aritmatik ini ada ilmu wefik, ilmu hisab Hindi, ilmu hisab Kibti, ilmu zinji, dari hisab zinji dari Afrika, hisab India, ilmu hitung India, ilmu hitung dari Mesir. Ini termasuk trigonometri itu. Ilmu geometriyah, itu geometri, itu ilmu handasa, bangun ruang yang dikembangkan oleh Euclides. Jadi ada yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis, ilmu handasa itu. Ada ilmiah, ada amaliyah. Termasuk ilmu ukur, ilmu misahah, itu masuk ke handasa. Ilmu taksir, pecahan dan sebagainya, itu masuk ke handasa. Ilmu hitung, jabr wal muqabalah, ilmu aljabar, itu masuk kepada handasa semua dulu, matematik. Banyak matematika dan cabangnya matematika itu masuk ke handasa sini, handasa dan hisab. Jabr muqabalah, ilmu rabil asqal, ilmu hiyal, al-ma'iyal hawali menadhim, macam-macam. Ilmu usturlab, ilmu nujum, itu masuk ke handasa. Ilmu hay'a wal miqat, itu masuk ke handasa. Ilmu musik, Masuk handasa juga. ya musiko. Karena musik itu kan ada hitungannya, notasi itu ada hitungannya. Itu masuk ke handasa. Yang kedua, ilmu mantik, ini ilmu logika. Juga di matematika ada namanya logika matematika, ilmu mantik. Bahasun an wajid dalil, pembahasan tentang sisi dalil dan syarat-syaratnya dalil. Usyurutihi wa wajhil haddi, sisi daripada definisi, gimana membuat suatu definisi, dipelajari dari ilmu mantik. Usyuruti, surut-surut syarat-syarat definisi. Ya. Dakhilan fi ilmil kalam, dan keduanya masuk ke ilmu kalam. Apa yang masuk keduanya? Mantik. Iya, ya dalil dan definisi itu, had dan juga itu masuk ke ilmu kalam. Panjang bahas mantik ini.
Kemudian yang ketiga ilahiyat. Itu bahasan an dzatillah wa sifati. Pembahasan tentang zat Allah dan sifat Allah. Wa yadun dakhil fi ilmu kalam, ini juga masuk di ilmu kalam. Al-falasifah la yanfaridu fiha binamtin akhar minal ilm, dan para filosof tidak menyendiri pada ilmu-ilmu tadi dengan satu jenis dari ilmu, model daripada ilmu, bal infaradu bimadzahiba, tapi mereka hanya menyendiri dengan mazhab-mazhab sendiri, ba'dua kufrun, ba'dua bid'ah, sebagiannya kufur, sebagiannya bid'ah. Dalam membahas ilahiyat, bedanya sama ahli ilmu kalam, kalau ilmu kalam masih ada sandaran Quran dan hadis, cuma mereka menambah cara berdebat, cara memahami secara logika. Itu saja yang mereka tambah di ilmu kalam ini. Tapi para filosof membahas ilahiyat murni dengan akal, ya tidak bisa, tidak ketemu. Murni dengan akal, tidak ada dalil Quran wala hadis. Karena filosof itu namanya cinta dengan ilmu, ya, berpikir secara radikal dan sistematis, itu pengertian filsafat. Berpikir secara radikal, radix, ke akar-akarnya. Radix itu dalam bahasa Yunani artinya akar, radikal dan sistematis. Nah, sistemnya itu diantaranya ilmu mantik, itu logika berpikir. Seperti nahu itu mengatur rofa nasab jar supaya tidak salah baca, maka akal itu diatur dengan mantik sehingga tidak salah pikir. Jadi nahunya otak itu mantik itu, nahunya lesan itu nahu itu. Sabuhu thaibatun mutakalimin wal bahas wa nadhar infaradu madzhab. Ya, kama ana al-i'tizal, sebagaimana kemu'tazilahan, laisa ilman bi ra'si, bukan suatu ilmu sebetulnya, tapi asabuhu, kelompok Mu'tazilah itu thaibatun, sekelompok dari mutakalimin dan ahlul bahas, ahli pembahasan dan nadhar, infaradu bi madzhab batilah. Mereka menyendiri dengan mazhab-mazhab yang batil. Begitu juga falsafah. Ini falsafah itu bukan ilmu sendiri. Sebenarnya sudah banyak ilmu-ilmu cabangnya itu masuk ke ilmu kalam, cuma bedanya di kalam itu masih ada pencegahnya, itu Quran dan hadis. Kalau falsafah itu berpikir bebas, itu saja bedanya. Rabi'ah tabi'iyat, yang keempat ilmu alam. Terus itulah panjang ilmu alam ini keempat dari jenis filsafat ya, empat itu ilmu alam. Jadi riyadiyat, mantikiyat, ilahiyat, tabi'iyat, itu empat cabang filsafat. Wallahu a'lam. Hanya otak, nahnya tadi. Hanya otak. Nahunya lesan ya nahu itu ilmu al-arabiyah. Nahunya hati tasawuf. Supaya hatinya tidak keliru. Nahunya amal fikih. Sunnah Fatihah.